Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara berbagi ilmu dan manfaat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini tengah menyimak acara berbagi ilmu dan manfaat dan sekarang ini Anda adalah seseorang yang ada butuh challenge ya, butuh tantangan. Anda ternyata adalah seorang pengrajin baju seperti yang saya pakai misalnya, atau mungkin produk-produk lain yang notabene di sana produk-produk itu adalah produk-produk yang barang-barang seni itu juga bisa. Nah ini terkadang kita memikir bahwa banyak sih produk-produk kesenian, barang-barang seni yang kita miliki, kita punya di Indonesia ini ternyata banyak diminati oleh orang-orang asing begitu. Nah terkadang dalam benak kita selintas kepingin bagaimana sih memasarkan produk-produk ini sampai luar negeri. Kalau itu yang ada di benak Anda, maka pas banget Anda menyimak acara berbagi ilmu dan manfaat ini. Karena di sini kita akan bertemu dengan Bengkel Ekspor UMKM. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Bengkel Ekspor UMKM, ada Pak Yani Mardianto, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Wah ini berbahagia sekali, beruntung sekali yang saat ini menyimak berbagi ilmu manfaat dari MTA TV ini. Karena siapa tahu ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu dari hati yang bertanya-tanya begitu. Nah ini sebagai seorang yang ingin memulai, mengawali usaha dengan memasarkan produk ini ke luar negeri. Nah itu kalau ke luar negeri saya nggak punya channel, saya nggak punya temen gitu. Nah, kemudian produk ini sebenarnya masuk enggak sih gitu. Nah ini bisa diterangkan mengawali acara di BIM sekarang ini. Silakan Pak Yani. Terima kasih Pak Budi. Perkenalkan dulu saya Yani Mardianto atau biasa dipanggil Pak Yani Nasrafa gitu karena Nasrafa. Saya punya usaha namanya Kain Lukis Nasrafa, Pak. Oh. Kain Lukis Nasrafa itu kami memberdayakan anak-anak muda di Kota Solo, para pelukis muda yang punya bakat dan talenta melukis tetapi kurang tersalurkan dan tidak banyak terwadai. Kemudian tahun 2012 itu berdiri. Seiring berjalannya waktu, kemudian sampai tahun 2022 dalam proses kami, alhamdulillah tahun 2021 dulu kami dapat penghargaan nasional dari Pak Presiden waktu itu, namanya Paramakarya. Setelah mendapatkan Paramakarya, tahun 2002 kami dapat fasilitas ketemu para buyer gitu. Jadi waktu itu kita dikurasi produk secara provinsi dulu, kemudian tingkat nasional. Awalnya itu kemudian produk kita masuk dibawa ke ITPC Osaka Jepang. Di sana ternyata diminati oleh buyer dari Osaka Jepang. Gitu. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, ternyata banyak teman-teman UKM yang ada di Solo Raya maupun Jawa Tengah. Kebetulan saya juga UKM-nya Jawa Tengah. Gitu. Jadi binaan dari Pemprov maupun pemerintah Kota Surakarta, Pemprov Jateng gitu. Kemudian di sana sering ada acara seminar dan kebetulan saya banyak ditanyai tentang masalah ekspor. Dari situ saya akhirnya punya pikiran yang saya kebetulan sekarang ini ada di galeri
sentra IKM Semanggi Harmoni bersama beberapa rekan IKM unggulan di Kota Solo. Kemudian saya punya pikiran bagaimana kalau teman-teman UKM ini kita wadahi, artinya kita memberikan satu edukasi, kemudian pendampingan kepada teman-teman UKM yang kepingin tahu tentang ekspor dan mau ekspor atau bahkan sudah ekspor, gitu Pak Budi. Jadi awalnya dari itu, akhirnya kami mendirikan namanya Bengkel Ekspor UMKM, di mana di Bengkel Ekspor UMKM ini para UMKM bisa konsultasi sebanyak-banyaknya dari A sampai Z secara gratis dan berkesinambungan. Artinya kalau kita di pelatihan itu paling 1, 2, 3 hari selesai. Kemudian tidak ada follow up. Nah, kalau di Bengkel Ekspor kita bisa diskusi setiap saat. Kami hari kerjanya hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, di situ alhamdulillah banyak teman-teman UKM yang sekarang ini ada di Kota Solo, bahkan di Solo Raya dan Jawa Tengah, banyak konsultasi di Bengkel Ekspor UMKM. Ya. Itu sejak 2021. Kalau Bengkel Ekspor sendiri berdiri Januari 2025. Oh, baru saja. Iya, baru saja. 2025. Ya. Dan selama ini sudah ada berapa yang bergabung dan bahkan sudah berhasil untuk ekspor? Ya. Kalau anggota tetap kami, artinya pendiri kami ada 4 ya, saya, kemudian ada Pak Gunawan Badik Kauman, kemudian Pak Alpa Ketua Badik Lawean, dan Bu Rina Ketua Crafter Solo. Kemudian kalau yang konsultasi setiap saat itu sebetulnya sudah lebih dari 20. Tetapi yang kita sekarang ini sudah garap betul untuk membuat company profil berbahasa Inggris, yang saat ini ada di tempat saya ada 8. Dan itu Bengkel Ekspor ini kita bekerja sama atau direstui oleh Dinas Perdagangan Kota Solo, Dinas Perdagangan Jawa Tengah, dan Bea Cukai serta Kementerian Perdagangan. Nah, dari situ kami mendapatkan link-link dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional di Kementerian Perdagangan, Pak. Tadi dari 8 tadi, kemudian kita dikasih link, dan sekarang ini sudah ada 5 negara yang kebetulan sudah merespon kami. Yang sudah ekspor, ya saya terangkan dulu tentang ekspor ya. Bahwa ekspor yang teman-teman UKM takutkan sekarang ini, sementara ini, itu ekspor itu sulit, kemudian ekspor itu berliku-liku, kemudian harus banyak barang dan macam-macam, itu sebetulnya tidak. Ekspor itu tidak sulit, yang pertama. Yang kedua, syaratnya izinnya cuma NIB sama NPWP. Itu dulu ya. Kemudian syarat ekspor cuma 4, ada punya barang, punya buyer, kemudian ada MOU, ada legalitas. Legalitasnya tadi NIB dan NPWP. Nah, dari 8 tadi, 8 UKM yang IKM lah. Industri, kalau di tempat kami ada IKM, ada UKM ya. Kalau IKM itu yang berindustri, yang berproses produksi. Kalau UKM itu bisa berdagang, bisa berproduksi kan gitu. Ini ada 8 ini sudah melobi atau direspon oleh 5 negara itu. Jadi ada Jepang, ada Korea, ada Den Haag itu Belanda, kemudian ada Los Angeles, dan satunya lagi Bangkok ya. Ya, tadi sebutkan lukis fashion ya. Fashion lukis. Itu apa yang dipakai termasuk itu? Kebetulan saya enggak pakai. Oh, ya. Tapi mirip seperti ini gitu. Kita juga buat seperti ini. Buat seperti ini. Jadi dengan proses batik. Bukan. Kita melukis secara pakai ini ya, seperti melukis kanvas. Tapi jadi pakai kuas, pakai catnya cat tekstil, kita lukis di, baik itu medianya di payung, di baju, di tas maupun di jilbab juga. Gitu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, silakan. Ini kesempatan yang baik untuk Anda
mendapatkan solusi begitu. Telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. Bersama Ketua Bengkel IKM, Bengkel UMKM ya, Bengkel Ekspor UMKM, ada Pak Yani Mardianto SE. Nah, kalau seseorang memiliki satu usaha ya batik lah misalnya, batik, kemudian dia punya spesifikasi batik yang notabene kontemporer untuk motifnya begitu. Nah itu kira-kira juga akan diberikan nasihat begitu dari bengkel ekspor ini terkait dengan sebaiknya kalau nanti ekspor itu warnanya yang seperti ini begitu, atau motifnya yang seperti ini. Nah, itu apakah juga bagian dari edukasi dari bengkel ekspor? Ya, betul Pak Budi. Mungkin salah satunya seperti itu. Jadi seperti ini, misalkan kita ekspor di Osaka, Jepang. Osaka, Jepang karena masing-masing negara kan beda. Beda. Setiap negara beda. Di Osaka, Jepang itu tidak mau warna-warna yang jreng. Ya, warna-warna yang kalem-kalem. Yang tajam ya. Iya, warna-warna yang kalem. Kemudian di beberapa tempat mungkin kalau di Afrika itu mintanya yang jreng-jreng ya gitu. Jadi kita termasuk edukasi seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi bahwa yang pertama ketika edukasi di bengkel ekspor itu yang pertama mengenal apa itu ekspor dulu. Kemudian setelah mengenal itu apa itu ekspor, kemudian syaratnya dan kemudian apa namanya proses ekspornya, kemudian ciri khas negara ini minta ini juga ada. Kemudian kita memberikan satu network atau link. Kalau kita mau ekspor ke sana itu harus bagaimana? Gitu. Kan banyak pertanyaan ketika Pak Yani kalau bicara tentang ekspor itu mesti tanyanya piye caranya nyari buyer potensial. Gitu, ya. Jadi hampir semua di seminar-seminar begitu. Jadi kami kebetulan bekerja sama atau kita minta masukan link kepada Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional di Kementerian Perdagangan. Di Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional ini yang menyediakan link-link market seperti itu, Pak. Jadi akhirnya kami bagi, kalau misalkan hari ini saya tadi harus baru selesai Zoom meeting dengan ITPC konjennya Hong Kong. Tadi kalau di Hong Kong dikasih link seperti ini, produknya mintanya seperti ini gitu, spesifikasinya seperti ini gitu. Jadi kita memang banyak berhubungan dengan Bea Cukai, banyak berhubungan dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional maupun dengan dinas-dinas yang ada di provinsi maupun Jawa Tengah. Ya. Tadi juga disebutkan bahwa adanya bengkel ekspor UMKM ini mulai awal tahun ini tahun 2025. Nah, itu berarti selama ini dengan yang tersampaikan ada sekitar 20-an yang intensif untuk bisa berkomunikasi. Itu berarti setiap kali ada secara reguler jadwal rutin untuk bertemu kemudian memberikan materi-materi itu untuk didalami begitu Pak? Kami Bengkel Ekspor ini kan membuka kantor itu hari Senin sampai Jumat. Jadi memang kita tidak menjadwalkan teman-teman UKM yang 20 itu awalnya sudah konsultasi banyak. Kalau mau follow up setiap hari bisa sampai Senin sampai Jumat. Jadi seringnya begitu, Pak. Oh, begitu. Ya, terus kemudian jadi bebas waktu bebas. Kemudian kalau dia sudah mulai mau ekspor, kemudian Pak Yani saya ada kendala inilah, kita yang datang. Apa kendalanya? Kemudian kita coba memberikan solusi. Nah, di bengkel ekspor ini selain memberikan konsultasi, seandainya Pak Budi misalkan punya barang, sudah punya buyer, tetapi tidak bisa melakukan ekspor, kita siap melakukan ekspornya, Pak. Jadi Pak Yani saya itu repot sekali, tolong diurusi lah di bengkel ekspor ini.
siap melaksanakan ekspor. Mulai dari bagaimana carinya legalitas, kemudian bagaimana cari kontainer dan sebagainya, seandainya itu sudah sampai kontainernya. Jadi sekali lagi ekspor itu mudah. Kemudian yang ditakutkan para UKM biasanya ekspor itu harus banyak, Pak Yani. Jadi saya ini sekalian bahwa ekspor itu tidak harus banyak. Ekspor itu ada namanya full kontainer, satu kontainer, kontainer baik itu 40 feet maupun 20 feet. Ada yang namanya LCL, jadi sebagian-sebagian. Jadi satu kontainer ini untuk beberapa produsen bisa, namanya LCL. Kemudian yang ketiga ada ekspor yang sedikit boleh, misalnya 1 kilo, 2 kilo, kita punya buyer atau kita punya kenalan di Jepang, kemudian beliaunya minta produk kita 3 aja, kita boleh bisa ngirim itu lewat kantor pos. Itu seperti kita ngirim biasa, kita ngirim pengiriman di dalam negeri, cuma masalah ongkos kirimnya aja yang agak tinggi gitu. Tapi secara perlakuan itu seperti ngirim biasa tanpa dokumen ekspor, gitu Pak. Ya. Baik, semakin lama semakin sedikit memahami. Dan kemudian kalau kita tadi mungkin kalau sudah komunikasi nanti akan disampaikan ada buyer-buyer di sana, list nama-nama buyer begitu. Nah itu kita langsung yang nunjuk saya pengen ini, atau nanti juga akan diarahkan dari bengkel ekspor begitu. Ini sebaiknya jangan di sini, negaranya sebaiknya di sini karena produk Bapak seperti ini, misalnya seperti itu juga diarahkan. Kalau bengkel ekspor, pertama tugasnya tadi konsultasi tentang proses dan sebagainya. Yang kedua, untuk buyer, sekali lagi, buyer itu kita berhubungan dengan namanya ITPC, Perwakilan Dagang Indonesia yang ada di beberapa negara. Nah, ITPC ini di bawah Kementerian Perdagangan. Tugasnya menjadi PR-nya negara Indonesia, yang membantu teman-teman pelaku usaha ini untuk dicarikan buyer. Jadi yang memberi list untuk buyer itu ITPC. Kemudian kalau lewat bengkel ekspor ini yang minta ke ITPC, Pak, kalau kita punya produk misalkan para UKM 20 ini produknya ini. Itu bayarnya misalnya di Osaka Jepang ada. Coba kirim Pak Yani, kirim email. Biasanya kita suruh kirim company profile dan katalog produk. Kemudian beliau yang akan mencarikan di sana. Nanti kalau sudah cocok baru ketemukan kita. Bisnis meetingnya itu ketemukan kita, kemudian kita omong-omong sampai ketemu, misalkan coba kirim sampel yang sudah saya alami kebetulan. Coba kirim sampel, kalau sampelnya cocok, kemudian waktu itu karena COVID, Zoom meeting, kita ngomong-ngomong harganya berapa, aturannya bagaimana, ngirimnya bagaimana, spesifikasi produk bagaimana. Sembari memperlihatkan sambil memperlihatkan produk, kalau ini setuju, oke, kirim. Gitu. Jadi sebetulnya sederhana itu ketika sudah ketemu, klik gitu. Betul. Kita sudah ketemu. Jadi sekali lagi bahwa ekspor itu tidak sulit. Kemudian ini yang kadang ditanyakan, kuratornya itu yang benar itu kayak apa Pak Yani? Kurator yang paling bagus itu ya bayarnya karena calon pembelinya. Calon pembeli, kalau barang apapun jelek atau bagus dan sebagainya, kalau bayar setuju bagus berarti gitu Pak. Kalau kita nganggap ini sebagus apapun tidak setuju kurang bagus. Gitu. Cuma memang ada yang membantu kita, kurator-kurator di Indonesia ada. Misalkan yang terbiasa ke Belanda itu mintanya motif tulip misalkan. Kemudian yang ke Jepang mintanya sakura dan warnanya kain jangan ngejreng-ngejreng. Itu ada namanya kuratornya. Tapi sekali lagi bahwa mencari buyer itu ada beberapa hal, tapi yang paling efektif itu lewat bantuan pemerintah tadi, lewat perwakilan dagang gitu, ITPC atas perdagangan atau konjen. Gitu. Baik Pak Yani dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini mulai nampak titik terang ya kalau Anda ingin mengekspor produk
yang Anda punya itu bisa nanti ditanyakan 021 679 3000 itu untuk telepon, atau untuk telepon WA dan juga kiriman WA di 08 11 2 55 3000. Dan terkadang kita terbayang-bayang ada yang menyampaikan bahwa kalau produknya ternyata ada cacat, ada luput satu, itu akan dikembalikan semuanya. Nah, itu nanti jawabnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di Berbagi Ilmu dan Manfaat. Masih dengan tamu kita Bapak Yani Mardianto SE selaku Ketua Bengkel Ekspor UMKM dari Solo. Dan tentu saja kesempatan bagi Anda yang bertanya, telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Dan ini terkait dengan Anda yang mungkin ingin untuk mengekspor, ya, mengawali usaha Anda di bidang ekspor melalui pemasaran dengan pengawalan atau dibimbing oleh Bengkel Ekspor UMKM. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan Pak Yani, bahwa terkadang itu yang bisa ditakutkan dalam skala besar ekspornya, kemudian karena mungkin itu juga gambaran dari yang menjadikan takut itu, takut itu, karena sudah satu kontainer, kemudian ada barang yang harus retur sedikit saja, bahkan terkadang harus dikembalikan semuanya, itu yang bagian yang sangat menjadi momok begitu. Nah, ini bagaimana biasanya yang pernah terjadi dan pernah terjadi di kala Bapak ekspor? Terima kasih Pak Budi. Jadi saya menerangkan dulu bahwa ekspor itu tadi syaratnya kan ada barang, ada buyer, ada perizinan atau legalitas, dan ada MOU. Nah, kasus ini atau hal semacam ini ada di masalah MOU. Bagaimana kita MOU dengan buyer. Di dalam MOU ini ada sangat penting sekali dalam banyak hal, terutama misalkan masalah spesifikasi barang, kemudian bagaimana pembayarannya, bagaimana nanti pengirimannya, bagaimana yang tadi seperti bagaimana kalau nanti barang dikirim itu ternyata di jalan rusak, itu ada apa namanya asuransinya tidak, kemudian siapa yang nanggung, itu ada di MOU. Jadi yang kedua bahwa buyer itu sama dimanapun, ada yang baik, ada yang tidak, maka ini sekali lagi harus diatasi dengan MOU. Contoh begini, ketika kita sudah setuju dengan buyer akan mengirimkan satu kontainer, gitu di pembayaran itu ada namanya lewat LC, ada TT atau cash biasa ya. Jadi biasanya gini, kalau kita sekarang ini misalkan kita satu kontainer sarung gitu misalnya. Kita harus minta, kalau kita belum betul-betul tahu siapa buyer itu, dan kita minta DP minimal 70%. Nah, itu salah satu isian daripada MOU, DP 70%. Jadi ketika nanti barang sudah sampai, kan kita kadang tidak tahu ini buyer ini baik atau tidak kan, gitu. Kadang. Maka ketika ini sudah misalkan barang sampai di sana, kalau MOU-nya itu pokoknya barang ini sudah jadi bagus, kemudian disetujui, maka dilunasi 70% dulu, sampai di sana dilunasi, ternyata barang tidak bagus, padahal ini sudah ada orang yang jadi apa namanya kurasi di Indonesia misalkan dia. Kalau sudah sampai di sana, sudah barang itu rusak misalkan, kalau di perjanjian tadi yang harus nanggung kita, ya tetap kita tanggung yang tidak yang jelek tadi. Tapi kalau dia yang harus nanggung seperti di MOU tadi. Jadi sekali lagi untuk mengatasi ini harus MOU-nya jelas dulu. Di MOU. Jadi karena kalau barang mau dikirim itu pasti sudah kita laporkan semuanya, ini barang ini sudah ready, semuanya sudah bagus. Kemudian ketika sampai di sana rusaknya karena apa gitu. Kemudian di MOU tadi
kalau rusak sampai di sana yang nanggung siapa kan gitu. Ya, ya, ya. Jadi tinggal MOU-nya. Ya. Ini kejelian, ketelitian ketika kita membuat MOU sebenarnya. Betul. Jadi ini tidak mungkin terjadi tatkala MOU tadi memang sudah sesuai, nggak mungkin kita bagaimanapun juga nggak mau terima juga bisa ya, begitu ya. Nah kalau seperti itu berarti nanti kalau terjadi selisih pendapat seperti itu bisa siapa yang kita harus mengadu? Pihak di sini, pihak yang berwenang siapa begitu? Ataukah lapornya ke polisi sana atau ke polisi sini gitu misalnya? Kalau sementara ini ya kebetulan kita belum menghadapi seperti itu. Cuma memang ada di Kementerian Perdagangan, di Ditjen Pengembangan Ekspor itu ada yang bisa mengatasi di hal-hal masalah seperti itu. Jadi memang sekali lagi kalau kita ekspor itu biasanya seperti ini dulu. Ketika kita kenalan sama buyer misalnya, kita namanya Master A itu. Kita biasanya kemudian omong-omong cocok, kita harus lapor ke pemerintah Indonesia yang dari sana perwakilan, KITPC atau ke duta besar dan sebagainya. Bagaimana dengan apa namanya track recordnya ini buyer ini. Ketika sudah oke, kemudian kita sekali lagi buat MOU tadi. Kalau sudah oke, kemudian kita kirim, ada masalah, antar negara itu tadi yang akan menyelesaikan, gitu ya, dibantu oleh perwakilan dagang tadi biasanya gitu. Apa ada di sana asosiasi buyer untuk kalau di sana impor ya, kalau kita nah itu apakah ada? Jadi nanti kita akan tahu bahwa ini nggak ada di list, ini bayar abal-abal pasti. Ada seperti itu. Kalau ITPC itu punya daftar buyer potensial namanya. Buyer potensial. Jadi misalkan di Osaka Jepang misalkan. Misalkan saya dapat nama Master ini. Gimana Pak Master ini track recordnya? Dia punya daftar. Oh bagus. Kalau enggak dicari dulu. Dicari dulu sampai jangan, kalau belum tahu betul jangan, atau kalau dia memang pesan barang kita, dia harus bayar cash. Oh gitu. Iya, dia harus bayar cash gitu. Dengan perjanjian yang pokoknya kalau ini barang jadi bayar cash. Risiko-risiko tadi tanggung jawab pembeli misalkan seperti itu untuk mengatasinya. Gitu, Pak. Ya. Kemudian sekarang kalau harga, Pak, misalnya harga, pikiran kita ketika itu di Los Angeles tadi disampaikan. Itu pikiran kita pasti di sana barangnya pasti akan laku lebih mahal gitu. Terus sebaliknya ketika kita bayar kita ada di Afrika gitu, itu pikiran kita, wah nanti jangan-jangan di sana lebih murah. Nah ini bagaimana seperti ini? Mungkin kita sebagai seorang pemula di ekspor ini. Jadi untuk sekarang ini kan semua informasi global sudah ada lewat apa saja. Jadi kalau seorang pengusaha, seorang produsen, seorang eksporter itu harus sudah menetapkan harga dulu. Misalnya kita jual kalau di dalam negeri satu produk tas gitu harga 200. Kemudian 200 itu artinya harga adwork di pabrik. Kalau kita mau kirim ke luar negeri pasti akan menghitung biaya pengiriman dan sebagainya, kemudian ditambah laba. Nah, kalau barang itu umum gitu, yang biasa bisa dicari di informasi global, itu biasanya kita juga tidak bisa sak-sak, Pak. Nah, kalau barang artinya mengeluarkan harga. Cuma kita memang bisa dalam tanda petik intervensi harga itu. Misalkan biasanya kalau di Indonesia harga 200, kita setelah hitung-hitung misalkan habisnya 250, kita bisa naikkan sampai 270. Jadi memang keuntungannya ekspor itu salah satunya bisa intervensi harga. Kemudian kalau ekspor itu sudah besar, kita bisa dapat laba 2 kali lipat, artinya 2 kali istilahnya. Jadi kalau sudah masuk dunia ekspor kontaineran, kemudian itu kan kalau kita beli produk dalam negeri, bahan baku, itu
kita membayar PPN-nya 12% misalkan. Kalau kita jual, misalkan kita beli 1 juta di dalam negeri untuk bahan bakunya, berarti nambah PPN 12%, 1.120.000. Kemudian ketika kita produksi untuk dijual, harganya 2 juta gitu. Itu kalau kita jual dalam negeri, kita harus mungut PPN-nya kan 12% juga. Kalau di luar negeri, kita tadinya beli bahan baku 1.200.000, 1.120.000, kita jual 2 juta, yang 120 ini bisa kita minta lagi Pak, namanya restitusi PPN. PPN yang 12%. Kalau di dalam negeri tidak, kan kita tidak bisa ambil. Nah, labanya itu kita laba usaha yang kita netapkan harga tadi plus pengembalian PPN 12% ini. Jadi banyak hal keuntungan ekspor. Kemudian yang berikutnya tentu pemerintah ini menambah devisa menambah devisa. Dan banyak hal Pak yang didapatkan ketika ekspor. Jadi kita juga bisa sekali lagi bisa membawa produk kita ini ke banyak pilihan buyer gitu. Ya. Baik, kita masih nantikan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya kepada Pak Yani. Silakan telepon di 021 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Dan untuk Bapak sendiri, karena pernah mengirimkan ke Osaka, Bapak sendiri pernah ke Osaka? Produk saya, kebetulan waktu itu gini Pak, pas COVID gitu. Jadi sebetulnya kalau kita tidak COVID, kita harus ke Osaka, ikut pameran namanya Osaka International Lifestyle Show. Jadi produk kita dibawa oleh ITPC, diketemukan buyer, kita di Zoom meeting, oke setuju, kita kirim. Setelah itu kan kita produk kita sebenarnya disuruh pameran di Osaka itu. Tapi karena waktu itu COVID kita tidak. Nggak boleh bisa keluar. Kalau sebelum itu kita di Manila Film, kita ke Manila. Maksud saya ketika menjumpai produk Bapak di sana, itu dijual berapa? Nah itu kita tidak tahu. Terpaut berapa gitu? Kita tidak tahu Pak. Kita tidak tahu. Nggak pernah nyoba. Siapa tahu sih sebenarnya berapa sih kalau dijual di sini, itu nggak pernah tanya-tanya. Sementara belum tahu. Ya. Karena ketika itu tahu kan kita juga, ternyata labanya di sana pun sedikit, ya misalnya begitu. Kita mungkin ada perasaan saya kurangi nggak apa-apa lah misalnya seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau ini ternyata harganya 3 kali lipat harga saya ekspor begitu. Nah ini kan bisa dinaikkan. Kalau di dagang nggak gitu Pak. Oh nggak gitu? Nggak gitu. Jadi dagang itu memang kita ada kalkulasi sendiri ya. Jadi rasa-rasa itu dalam tanda petik dikesampingkan, karena kita memang sudah menetapkan harga, menetapkan HPP-nya sekian, harga jualnya sekian, kemudian di sana mau dijual berapapun monggo. Bebas, gitu ya. Jadi mau laba sedikit atau banyak enggak apa-apa. Cuma yang jelas harga kita di dalam negeri maupun di luar negeri, mau sama di luar negeri itu jelas kita lebih tinggi di luar negeri. Artinya laba misalkan di dalam negeri 20%, di luar negeri kita bisa 30-35%. Selama ini yang Bapak cermati ketika seorang calon eksportir itu mencoba untuk bergabung dan untuk mencoba ekspor, itu apa sih yang rata-rata yang nggak masuk di apanya? Gitu. Sebenarnya kendalanya semua kalau produknya masuk. Rata-rata produknya masuk. Sekali lagi cari buyernya yang tidak gampangan gitu ya. Rata-rata begini. Teman-teman UKM yang datang ke bengkel ekspor, biasanya Pak Yani saya punya produk ini. Kemudian kalau secara hand carry rata-rata sudah. Misalkan orang luar negeri datang beli untuk oleh-oleh itu sudah. Ya artinya itu sudah mulai ke arah ekspor nih. Ya. Tapi kalau kendalanya
awalnya kan mereka mesti takut dulu kan, takutnya ini nanti rata-rata nih, ini nanti saya cuma ekspor 1 kubik bisa enggak Pak Yani? Kemudian pengirimannya pakai apa kan begitu, apa namanya, proses ekspornya kayak apa, terus kalau saya 1 kontainer itu harus bagaimana, rata-rata begitu. Kemudian yang paling banyak ditanyakan, kalau produk seperti saya ini bayar potensialnya di mana kan gitu. Nah itu yang kami harus kemudian lobby kemana-mana, ke ITPC di Dijen Pengembangan Ekspor Nasional itu Pak. Oh begitu ya. Rata-rata berarti prosedur ekspor yang ditanyakan. Begitu. Ya. Kalau produknya semua rata-rata masuk begitu ya. Ya artinya kalau sudah biasanya kalau ke bengkel ekspor itu kalau orang umum mengatakan UKM naik kelas, nah, itu yang saya maksud UKM naik kelas itu. Awal-awal saya sering tanyakan UKM naik kelas itu apa yang cirinya kan gitu Pak. Nah, setelah kita ketemukan bahwa oh kalau sudah pengen ekspor ini ya ini namanya UKM naik kelas. Artinya naik kelasnya ini bisa ekspor, bisa dipasarkan ke luar negeri. Kan kita tidak tahu klasifikasi naik kelas itu kayak apa kalau UKM itu kan. Dan kalau sudah sekali, 2 kali begitu, itu nanti jalan sendiri ya. Iya, jalan sendiri. Repeat order itu sudah bisa ya, begitu ya. Dan kemudian kalau sudah jalan begitu, adakah juga terkait dan yang kadang-kadang dikomplainkan, dikomplainkan dari eksportir ke bengkel, kok ini jadinya gini ya Pak? Itu ada nggak misalnya? Hal apa itu? Ada. Apa di antaranya? Kadang ya begini. Di bengkel ekspor ini kan memang menjembatani masalah komunikasi awalnya, kemudian prosedur ekspor, kemudian kalau sudah teknik sekali biasanya, contoh begini misalkan makanan, Pak Yani ini saya makanan ada yang diekspor, makanannya ada yang diekspor, ada. Jadi bahan mentah misalnya karak di sini, sambel misalnya, Pak. Sambel. Yang terjadi ini yang paling baru. Jadi awalnya itu kita punya anggota tetap itu 7 anggota tetap, kemudian di perjalanan ini tiba-tiba konsultasi ke kami, Pak Yani saya itu dipesan nih, diorder oleh buyer dari Jepang, sambal, bukan sambal, ini ada sambal ikan, sambal macam-macam enak Pak. Satu harganya macam-macam ya. Di kaleng. Di kaleng. Oh di kaleng. Ketika dia tanya ke kita prosedur ekspornya bagaimana? Karena secara umum seperti ini. Tapi detail untuk ini kan kita tidak tahu persis yang makanan. Nah, kemudian setelah terjadi misalkan ekspor, wah ternyata ini harus kalengnya packagingnya harus seperti ini. Nah itu biasa yang ditanyakan teman-teman ya UKM yang ekspor lewat bengkel ekspor. Jadi hal-hal teknis yang kadang di luar prosedur umum gitu. Jadi sudah teknis sekali. Yang kita harus tetap terus belajar itu Pak. Ya terus belajar karena kalau handicraft, fashion ini kan secara umum aturannya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke teknis makanan harus dikarantina, kemudian harus dikasih hal-hal tertentu di situ aturan itu yang biar makanan itu awet misalnya gitu ya. Itu harus tanya ke instansi yang berwenang. Misalkan kemarin mau ekspor ke Osaka misalnya harus ada ICCP-nya dan sebagainya itu kita harus tanya lagi ke misalkan ke Skovindo atau ke Bea Cukai atau ke instansi yang lain yang berwenang di situ. Jadi kami menjembatani untuk kalau saya belum tahu ke Skovindo Pak yang itu kita antar ke sana, yuk ke Skovindo. Misalkan saya belum familiar dengan Bea Cukai, kami antar ke sana. Itu Pak tugas kami di bengkel ekspor seperti itu. Ya. Jadi membimbing tempat bertanya. Untuk konsultasi. Konsultasi gitu. Dan itu gratis. Gratis. Ya. Baik, terima kasih Pak Yani Margianto SE yang sudah berkenan hadir di MTA TV. Dan kalaupun ada yang ingin bertanya menghubungi Bapak, nomor teleponnya berapa Pak? 081 081 ya.
215 215 186 43. Ya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya dan Anda mungkin tertarik dengan ekspor, silakan telepon ke Pak Yani Mardianto di 081 215 186 43. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Baik, akhirnya sampai di sini sajian berbagai ilmu dan manfaat untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.